Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli 'alaihi وعلى آله وأصحابه وإخوانه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Marilah yang pertama dan utama senantiasa kita panjatkan syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluhu, di mana hari ini kita masih diberikan umur, masih diberikan hidup kembali setelah mati kita, setelah tidur kita, dengan mengucap alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Maka hidup yang masih tersisa ini maka kita manfaatkan sebaik-baiknya dalam ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak thalabul ilmi, memperbanyak duduk di majelis-majelis zikir. Yang kata Nabi kita Muhammad SAW, majelis zikir seperti ini adalah seperti taman-taman surga, di mana di dunia kita akan mendapatkan kenikmatan surga, kenikmatan dan ketenangan hati, dan di akhirat nanti kita akan mendapatkan surga yang hakiki, kenikmatan yang besar. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, untuk bisa hadir di majelis yang mulia, untuk bisa melakukan ketaatan kepada Allah SWT, ini tentu perlu perjuangan, perlu kesungguhan, dan perlu adanya pertolongan Allah SWT. Karena sesungguhnya manusia itu kecenderungannya adalah melakukan hal-hal sesuai dengan keinginannya. Sebagaimana tadi telah kita dengarkan di dalam surat Yusuf ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yusuf mengatakan di sana dan mengakui bahwa sesungguhnya manusia itu pada hakikatnya adalah cenderung kepada nafsu kesenangan dunia, kecuali ketika nafsu itu mampu ditundukkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah yang membolak-balikkan hati mengarahkan nafsu ini menuju nafsu yang benar, nafsu yang baik. Sebagaimana Yusuf mengatakan, Inna ubarri'u nafsi wa ma ubarri'u nafsi, sesungguhnya aku tidak bisa berlepas diri dari nafsu. Inna nafsa la'ammaratun bisu', sesungguhnya nafsu ini selalu cenderung mengajak kepada yang buruk, hal-hal yang menyenangkan, kepuasan hati. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah sesungguhnya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita sedang berjuang, kita ini sedang berperang melawan hawa nafsu kita, kemudian melawan setan yang ada di luar diri kita. Perjuangan yang luar biasa berat. Kecuali Allah menolong kita, kecuali manusia itu kembali kepada Allah, bertawakal kepada Allah, maka Allah akan menolong seorang hambanya itu. Masyaallah muslimin, azzakallahu wa iyyakum jami'an. Nafsu ini, kata Ibnu Rajab rahimahullah taala, dikatakan an-nafsu atau al-hawa al-mailu ila khilafil haqq, bahwa nafsu ini kecenderungannya adalah mengajak kepada yang bertentangan dengan kebenaran yang hak dari Allah SWT. Ibnu Qayyim rahimahullah taala juga menjelaskan bahwa
Hawa ini al-mailu ila mulaimi, bahwa hawa ini selalu mengajak atau cenderung kepada sesuatu yang menyenangkan. Al-mailu toba ila mulaimi, mengajak kepada sesuatu yang menyenangkan atau kepuasan batin atau hatinya. Maka seandainya tidak kita arahkan, kita tidak tundukkan dengan syariat Allah, maka pasti manusia itu akan cenderung pada nafsu yang buruk. Dan pada akhirnya nanti ketika manusia itu selalu mengedepankan nafsu dan tidak bisa mengendalikan nafsu, maka kata Nabi kita Muhammad SAW, huffatin nar bisyahwat wa huffatil jannah bil makarih. Jadi neraka itu memang dikelilingi dengan hawa nafsu di dunia ini, yang enak-enak sesuai hawa nafsu. Tetapi surga dikelilingi dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Tetapi tidak menyenangkan yang sementara. Ketika kita mau menundukkan hawa nafsu, kemudian kita beralih menuju kepada jalan Allah yang lurus, yang benar, sunnah-sunnah Nabi, maka nanti Allah akan ganti juga pada akhirnya pada kenikmatan yang hakiki. Maka yang pertama memang ketika kita menundukkan hawa nafsu ini berat. Ketika kita pertama untuk mengikuti, untuk menundukkan hawa nafsu, sholat 5 waktu secara berjamaah atau secara tepat waktu, ini berat. Tetapi ketika kita sudah mampu minta tolong kepada Allah, kemudian kita sungguh-sungguh, maka Allah akan ganti dengan satu kenikmatan, bahkan menjadi istiqomah dan kebiasaan seseorang. Begitu pula ketika seorang bangun sholat tahajud kemudian sholat fajar, maka sesungguhnya semua itu diawali dengan rasa berat, karena memang nafsu cenderung kepada sesuatu yang enak-enak saja di dunia ini. Tetapi marilah kita menyadari bahwa dunia inilah tempat kita beramal, dunia inilah tempat kita menahan hawa nafsu kita, agar nafsu ini menjadi nafsu yang baik, menjadi nafsu yang terarah di jalan Allah SWT. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu, azza wa jalla jami'an. Manusia memang ditakdirkan dan dikodratkan mempunyai kecenderungan cinta dengan dunia dan isinya. Sebagaimana dalam surat Al-Imran, Allah berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Memang Allah menjadikan manusia itu mempunyai syahwat. Syahwat untuk apa? Mencintai wanita, mencintai anak-anak, mencintai harta emas dan perak, mencintai rumah, mencintai tanah ladang, mencintai pekerjaannya. Itu memang Allah menjadikan manusia cenderung memiliki syahwat seperti itu. Maka inilah yang membedakan antara malaikat dan manusia. Malaikat mempunyai kecenderungan, malaikat tidak mempunyai nafsu. Tetapi nafsu ini menjadi baik ketika nafsu ini kemudian diarahkan, ditundukkan di jalan Allah SWT. Maka tidak akan mungkin manusia tanpa nafsu. Allah Maha tahu bagaimana cara memakmurkan dunia. Tentu manusia yang memiliki nafsu inilah yang kemudian ditugaskan untuk memakmurkan dunia, karena manusia mempunyai kecenderungan atau dorongan-dorongan untuk melakukan sesuatu. Maka tinggal permasalahannya adalah bagaimana kita mencintai sesuatu, bagaimana kita melakukan sesuatu itu di atas agama Allah SWT. Ini yang kemudian kecenderungan itu menjadi tidak tercela, atau kecenderungan itu menjadi mulia karena ditundukkan di atas syariat Allah SWT. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu, azza wa jalla jami'an. Maka di dalam Al-Quran banyak sekali Allah mengingatkan kepada kita bahwa ketika seseorang itu tidak bisa menundukkan nafsu di atas agama Allah SWT, maka yang terjadi, Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 71, "Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasada bis samawati wal ardh wa man fihin."
Seandainya manusia itu mengikuti hawa nafsunya, seandainya manusia itu mengalahkan kebenaran yang hak itu dengan hawa nafsunya, maka akan hancur, akan binasa langit dan bumi, bahkan seluruh isi bumi. Ini terbukti kepada itu. Bagaimana kehancuran dunia ini, bagaimana kezaliman di dunia ini. Ini akibat nafsu manusia yang tidak bisa ditundukkan dengan agama Allah. Nafsu yang dikedepankan. Bahkan Allah sudah menyindir, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kalian tahu betapa banyak orang yang menjadikan hawa nafsunya menjadi Tuhannya? Waliyadzubillah. Karena memang ketika kita itu menuruti hawa nafsu, maka hawa nafsu ini berarti menjadi Tuhan kita. Maka puncaknya apa itu? Puncak kepuasan hawa nafsu, puncak hawa nafsu yang menguasai manusia, maka sebagaimana Fir'aun sampai mengikrarkan dirinya, ana rabbukumul a'la. Sebagaimana Fir'aun ini kekuasaan yang tidak terbatas, kemudian semuanya pada takut kepada Fir'aun, kekayaan yang bisa melakukan apa saja, maka nafsunya pun mengatakan kepada kesyirikan yang besar, kekufuran kepada Allah yang besar, yakni mengaku dia dirinya adalah Tuhan yang maha kuasa. Waliyadzubillah. Maka nafsu ini akan mengatakan kepada kezaliman yang paling besar, yakni apa? Kesombongan dan bahkan kesyirikan, mengambil hak Allah SWT. Nauzubillah. Dan itulah yang terjadi. Kehancuran umat, bahkan umat-umat sebelum Nabi kita Muhammad, umat-umat zaman dahulu, sampai nanti hari kiamat, kehancuran pasti terjadi akibat nafsu yang tidak ditundukkan, nafsu yang dikedepankan, nafsu yang menjadi Tuhan-Tuhan mereka. Oh ini, inna na'udzubillah, yang kita harus berjuang melawan hawa nafsu, jihadun nafs. Kita memerangi betul. Kita tundukkan nafsu ini kepada aturan Allah SWT. Maka semua kejahatan itu diawali dari nafsu yang tidak berkontrol. Sebagaimana kembali kita mengingat tentang ayat Yusuf, surah Yusuf ayat 53, di mana Yusuf mengakui kalau tidak ada pertolongan Allah, maka dia pun tidak bisa menundukkan nafsu. Maka di dalam surat Yusuf itu digambarkan betapa godaan yang terbesar, yang paling dahsyat itu adalah ketika Yusuf digoda dengan istrinya Al-Aziz, yakni istrinya raja waktu itu, raja Mesir. Maka dikatakan oleh Allah SWT, laqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh sewanitanya itu sangat menyenangi Yusuf, dan Yusuf pun secara manusia juga menyenanginya, karena itu juga istri yang cantik, yang kaya. Maka alangkah beratnya, bahkan ketika itu digambarkan Yusuf berada di kamar sendirian dengan istri Al-Aziz, raja Mesir. Betapa beratnya, yang kemudian Yusuf pun melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Dia teringat kembali kepada tanda-tanda kebesaran Allah. Akhirnya Yusuf bisa berlindung kepada Allah, ma'adallah. Kemudian beliau lari menyelamatkan diri. Maka inilah gambaran betapa nafsu ini sungguh berat ketika tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Allah juga berfirman di dalam Al-Quran dalam surat Al-Qasas, wa man adallu mimman ittaba'al hawa min ghairi hudan min Allah. Apa yang lebih dahsyat, apa yang lebih zalim dibanding orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu. Jadi Allah sudah mengatakan tidak ada yang lebih dahsyat kerusakannya, tidak ada yang lebih zalim, tidak ada yang lebih sesat dibanding orang yang mengikuti hawa nafsu. Bahkan kata Allah, orang yang mengikuti hawa nafsu, yang menjadikan Tuhannya
nafsu menjadi Tuhannya, kata Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 174 kalau tidak salah. Ketika seseorang itu mengikuti hawa nafsunya, maka Allah memperumpamakan famathaluhu kamathalil kalb, seperti anjing. Dalam surat 7 ayat 176. Perumpamaan orang yang mengikuti hawa nafsu cenderung pada dunia yang sementara, yang tidak didasarkan, tidak ditundukkan dengan aturan Allah. Perumpamaannya seperti anjing. In tahmilu alaihi yalhath aw tatruku yalhath. Anjing itu dia dihalau ataupun tidak dihalau, dia tetap menjulurkan lidahnya. Ini kata Allah SWT. Jadi nafsu itu kalau tidak ditundukkan pada Allah SWT, maka nafsu seperti itu. Ya, dia akan terus mengikuti apa sesuai dengan apa yang dia inginkan saja. Dan juga di dalam ayat yang lain, bahkan Allah menjadikan seseorang itu yang mengikuti hawa nafsunya kal-an'am bal hum adall, seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah lagi. Bagaimana tidak? Seorang itu kalau sudah mengikuti hawa nafsunya, seorang itu yang sudah menuhankan hawa nafsunya di rumah, berita-berita saat ini yang kita lihat, media sosial yang kita lihat, manusia kalau sudah mengikuti hawa nafsu lebih bejat, lebih hina daripada hewan. Orang anak bisa memerkosa ibunya, bapak bisa memerkosa anaknya, iya punya nasallahu alaihi. Ini memang hawa nafsu menjadikan manusia itu melakukan tidak masuk akal. Ya. Makanya nafsu ini berat ketika kita tidak kembali kepada Allah SWT. Kita tundukkan kepada aturan Allah SWT. Allah sudah mengingatkan kepada kita. Makanya Allah SWT di dalam surat 45 kalau tidak salah, Allah berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi'il hawa wa la tattabi'il ahwa allati la ya'lamun." Sesungguhnya telah kami jadikan syariat yang lurus dan benar, yang pasti benar. Maka ikuti syariat ini. yakni apa? Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Jangan kalian ikuti hawa nafsu yang nanti akan menyebabkan kehinaan dunia dan akhirat. Kemudian apa kita juga mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman seseorang itu hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Orang tidak disebut beriman, belum bisa disebut iman sampai hawa nafsunya diikutkan atau ditundukkan dengan syariat Allah, dengan apa yang telah aku turunkan kata Nabi kita Muhammad SAW. Maka ini adalah nafsu yang begitu berat ini. Ketika kita tundukkan ajaran Allah, kita tundukkan dengan sunnah-sunnah Nabi kita, insya Allah itu keselamatan dunia dan akhirat. Dan itulah kemuliaan dunia dan akhirat. Dan ketika kita sudah bisa menundukkan hawa nafsu, janji Allah SWT, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya orang yang wa amma man yang takut kepada makam atau kedudukan Allah, kebesaran Allah, dan yang bisa menahan nafsunya dari perbuatan-perbuatan yang tercela yang dilarang Allah, inilah yang akan mendapatkan surga Allah, yang surga Al-Jannatul Ma'wa. Untuk itu Bapak Ibu, kembali kesimpulannya, mari kita berjuang jihadun nafs. Ini yang jihad yang paling berat. Makanya di dalam zikir pagi petang kita selalu meminta kepada Allah, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir aslih li sya'ni kullahu wa la tadrina bi nafsi tarfata. Ya Allah yang Maha hidup, yang Maha pokok, tolonglah hamba-Mu ya Allah, jangan Kau tinggalkan sekejap mata hamba ini ya Allah. Hamba ini lemah ya Allah, tolong
atau sekejap mata. Ini kita tidak bisa. Karena nafsu ini terus, setan terus membisikkan was-was. Kalau kita tidak ditolong Allah semenit atau sedetik saja, kita lupa. Kita lupa mengingat Allah, dan padahal langkah-langkah setan itu harus pelan-pelan. Makanya larangan Allah itu wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Yang langkah itu tidak terasa, lama-lama kita semakin jauh dari kebenaran Allah. Jadi manusia itu melakukan yang buruk itu kalau amalnya ringan, biasa. Allah yang kecil bisa membantu. Meremehkan itu setan. Meremehkan akhirnya apa? Kita semakin jauh dari kebenaran. Nasallallahu alaihi wasallam. Makanya kita selalu minta kepada Allah. Bahkan juga ada doa, inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri, ya Allah, saya aku berlindung pada hati atau nafsu yang buruk, jiwa yang buruk. Kemudian ada doa juga, Allahumma inni a'udzubika, ini doa dari Nabi Muhammad SAW. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq. Ya Allah, aku berlindung padamu dari akhlak yang mungkar, akhlak yang tercela, yang tidak punya adab. Ini a'udzubika min munkaratil akhlaq wal adwa wal ahwa. Dan aku berlindung dari penyakit-penyakit, dan kemudian aku berlindung dari hawa nafsu yang tidak terkontrol, yang tidak bisa ditundukkan. Maka kita minta kepada Allah dalam pikir pagi petang itu ada. Dan juga ada doa, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Kita minta sama Allah. Insya Allah Allah akan memudahkan kita, Allah akan menjaga kita, dan insya Allah pada akhirnya nanti kita akan merindukan keselamatan dunia dan akhirat. Janji Allah SWT ini di surga Allah SWT. Dan semoga yang hadir semuanya ini, kita berharap semoga kita bisa selalu istiqomah di dalam ketaatan, dalam rangka kita hanya berharap janji Allah SWT ini di akhirat surganya Allah SWT. Mungkin ini nanti bisa dilanjut dengan tanya jawab atau diskusi. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.